Haleluya. Bapak, sebagaimana pujian ini yang kami naikkan bukan hanya sekedar sebuah pujian dalam hadirat-Mu, tetapi ini sekaligus menjadi doa kami. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami ya Allahku. Apakah kami tetap mengasihi-Mu? Apakah kami tetap merindukan hadirat-Mu? Ataukah karena keadaan pandemi, oleh karena keadaan dunia hari-hari ini, menjadikan kami mengalami kemunduran, menjadikan kami mengalami kemerosotan di dalam cinta kami, kasih kami kepadamu. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapak, ingatkanlah kami, nasihatkanlah kami, tegurlah kami, agar kami menjadi kuat menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah tantangan dunia hari-hari ini. Bapak, lawatlah setiap Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Belas kasihan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka yang ada, sehingga pertobatan yang sejati turun atas hati masing-masing, siapapun yang menyaksikan program ini. Dan kesungguh-sungguhan akan cinta akan Tuhan, kesungguh-sungguhan untuk mengasihi Tuhan, itu boleh turun pagi hari ini. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan, Engkau yang menyanggupkan untuk setiap hati bertobat, untuk setiap hati mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapilah hamba-Mu ini, sertailah dengan apa yang menjadi kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Ya, saya tidak biasanya untuk menangis dalam hadirat Tuhan di dalam kesempatan hari-hari ini. Begitu kuatnya Alkitab ataupun juga hal yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan yang ada. Bukan oleh karena sakit, bukan oleh karena hal apa, tetapi tantangan di akhir zaman ini adalah sesuatu yang tidak main-main. Mari kita melihat apa yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Itu sebabnya saya mau katakan, ayo mari mewaspadai kemunduran rohani. Ada banyak situasi, ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi ingat, ada Tuhan kok. Itu sebabnya jangan sampai keadaan, jangan sampai situasi, jangan sampai peristiwa, apapun itu bentuknya, menjadikan engkau mundur dari Tuhan. Nah, mari kita mengenali ciri-ciri kemunduran rohani dalam diri kita. Mari kita mengenali ciri-ciri kemunduran rohani dalam kehidupan iman Kristen kita, ya. Tapi saat ini saya mau menyapa dulu, ya, pada kesempatan pagi hari ini. Shalom buat hamba-hambanya, ya. Pada kesempatan pagi hari ini juga shalom buat hambanya Pak Frans di Kuala. Shalom Pak, puji Tuhan. Lalu juga shalom buat Pak Aciang, ya. Selamat pagi, puji Tuhan. Juga ada Pak Bob Daulay, shalom Pak, selamat pagi. Dan juga ada Bapak Santoso yang ada di Kamboja, shalom Pak, selamat pagi, ya. Ibu Dewi, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Lalu juga hambanya Pak Om, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Dan juga ada Ibu Maria, istri daripada Pak Santo yang ada di Kamboja, shalom Ibu Maria, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Riani Monica, shalom, selamat pagi Ibu, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Natali, shalom, selamat pagi Ibu Natali. Dan juga shalom, selamat pagi buat Ibu Rini Wati, ya. Shalom Ibu, puji Tuhan. Juga ada shalom, selamat pagi buat Ibu Hana Setiawan, ya. Puji Tuhan. Juga selamat pagi buat Ibu Lydia Agnes, ya. Puji Tuhan. Juga ada selamat pagi Ibu Mariati Hutagalung, ya. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yuk kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk membawa setiap kita warning, ya, untuk membawa kita semakin hati-hati. Kenapa? Karena ada ungkapan kuno yang berbunyi, peringatan selalu datang untuk mendahului kehancuran. Artinya begini, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dalam kebaikan Tuhan dia selalu kadang-kadang memberikan warning, selalu kadang-kadang mengingatkan kita,
Selalu kadang-kadang dia mau menyadarkan kita. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Apakah kita mengalami kemajuan rohani dengan tekanan-tekanan yang ada justru atau sebaliknya. Kita mengalami kemunduran, kita mengalami keluh kesah, kita mengalami ketidakgairahan di dalam Tuhan. Hati-hati. Nah, mari kita melihat di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ya, dikatakan demikian ya, pada ayat yang ke-9. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ayat yang ke-11. Namun kita membaca saja ayat ini secara penuh, karena ayat ini adalah merupakan nasihat yang luar biasa dalam kehidupan kita di hari-hari ini ya. Dalam Roma pasal 12 mulai dari ayat yang ke-9 dengan judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Haleluya. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, tentunya ada begitu banyak hal yang menjadi nasihat Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini yang saya mau tekankan di dalam ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selanjutnya ditambah dengan ayat 12, 13, 14 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang saya mau menangkap di sini adalah tekanan tentang apa? Jangan sampai rohmu tidak lagi menyala-nyala. Jangan sampai dikatakan kerajinanmu kendor. Jangan sampai engkau lupa untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan renungan pagi hari ini saya mau memberi tema yang ada, waspada atas kemunduran rohanimu. Waspadai atas kemunduran rohanimu. Haleluya. Jangan kita berpikir bahwa saya saat ini mencintai Tuhan. Jangan kita berpikir saat ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita hanya sebatas berpikir bahwa saya sudah ikut ibadah. Tetapi secara poin per poin dalam kehidupan kita, sudahkah betul kita mengasihi Tuhan? Sudahkah betul kita mencintai Tuhan? Ini waktunya bukan main-main. Itu sebabnya dalam kesempatan hari Rabu, saya tahu betul ketika saya menyampaikan program dalam program Abang Jago yang ada dalam singkatan. Anda bertanya, Alkitab ngejawab. Ada banyak yang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuasa okultisme. Dan saya mau katakan, saya tidak mau main-main, tidak ada yang aling-aling. Yang kebenaran, saya bicara tentang kebenaran. Itu sebabnya. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan saya? Ya, saya percaya. Ini pun juga menjadi satu bagian serangan dalam apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Ketika saya bicara tentang bagaimana menyingkapkan kebenaran berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap, di mana di akhir zaman dunia ini sedang dibangkitkan yang namanya paganisme, agama pagan. Apa itu agama pagan? Agama di mana tidak ada yang namanya Mesias, tidak ada juru selamat, yang selalu mengacu kepada setiap orang, setiap makhluk yang ada di dunia ini adalah dewa, adalah dewi. Nah, itu sebabnya egoisme sedang dibangun atas dunia ini, yaitu dengan kepercayaan pagan itu sendiri.
Dan itu yang saya bukakan di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berkaitan dengan kitab Henok. Siapa Henok? Orang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah aja pun bisa dapat ditekan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tulisannya, pengilhaman Roh Kudus dalam kehidupannya, itu bisa dibakar, bisa dibuang, dianggap bidat, dianggap sesat. Namun pertolongan Tuhan terjadi. Salinan yang ada 1400 tahun kemudian diketemukan di Ethiopia. Dan akhirnya yang dikeluarkan dari kanon ini, dari kitab kanon yang kita miliki, 66 kitab ini. Tetapi dalam kitab kanon orang Ethiopia, kitab Henok masuk. Nah itu yang saya mau katakan, hari ini nggak main-main. Ketika saya bicara tentang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan apa yang menjadi penyingkapan Tuhan, berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap. Saya tahu bahwa hari-hari ini adalah hal di mana saya berkata, inilah peperangan. Inilah tantangan dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dalam kehidupan saya. Saya percaya dalam bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pun juga ada. Tantangan-tantangan yang hebat sedang Tuhan kerjakan atau sedang Tuhan izinkan. Di mana setan tahu dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 bahwa waktunya tidak lama lagi. Waktunya tidak lama lagi. Sehingga dalam geramnya yang dahsyat, dia mencoba menghancurkan, dia mencoba menekan, dia mencoba melakukan hal-hal sebagaimana dia kerjakan hari-hari ini. Dia mendomplengi apa yang ada, sebagaimana virus corona yang ada. Dia mendompleng di dalamnya, sehingga banyak orang kalah dengan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan yang ada. Saya sampaikan dalam episode khusus, di mana saya mengalami tekanan yang seolah-olah saya pikir serangan jantung. Lalu ketika saya bicara tentang hal ini kepada dokter, dia cek semua baik Pak. Lalu dia bilang begini Pak, yang menjadi masalah hebat dalam diri seseorang, kalau misalnya sakit jantung, bukan sakit jantung yang bermasalah Pak. Yang menjadi masalah adalah penyakit psikosomatisnya, kejiwaannya. Nah ini yang saya mau katakan. Sebenarnya serangan setan, dia bermain dengan psikosomatis. Dia bermain dengan pikiran-pikiran yang ngelantur. Dia bermain dengan sugesti. Dia bermain dengan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan yang coba untuk dia tekan dalam diri seseorang. Nah saya tidak rela, saya tidak mau setiap jemaat Tuhan yang ada mengalami hal ini. Itu sebabnya. Seperti apa yang sudah saya lalui, yang saya katakan sebagai lembah kekelaman, bayang maut yang ada. Tetapi saya boleh mengalami kemenangan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Nah hal yang sama pun saya mau ingatkan buat setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa ini waktunya bukan buat main-main. Ini waktunya bukan untuk lagi cengeng-cengeng. Bukan waktunya lagi untuk mau diperhatiin terus. No. Bukan ini waktunya. Ini waktunya untuk bangkit. Itu sebabnya Tuhan ingatkan saya. Ketika dalam kelemahan yang ada, saya bilang, Tuhan saya gak mau berdosa kepada Tuhan. Dengan apa yang menjadi sakit saya. Saya gak mau. Istri saya sudah saksikan kemarin. Dalam episode yang ada itu, dimana jelas bahwa ketika saya bicara tentang apa yang saya alami, sakit yang ada, tekanan yang ada, saya buka-buka lagi tentang apa yang menjadi serangan sakit jantung. Stres saya. Sampai akhirnya tekanan itu membuat saya duduk aja, saya bilang saya gak bisa bernafas. Saya harus berdiri. Dan bukan cuma sampai itu, tidur saya gak bisa tidur. Saya bilang, aduh Tuhan sakit sekali nih Tuhan, sakit sekali. Cuman saya bilang begini sama Tuhan, saya tidak mau saya jadi berdosa dengan apa yang saya alami ini Tuhan. Jangan biarkan pikiran saya berdosa, jangan biarkan hati saya berdosa, jangan biarkan mulut saya berdosa dengan apa yang saya alami. Tapi sakit Tuhan, saya bilang, tolong saya Tuhan. Wah, mungkin ada orang-orang yang saat ini juga lebih dari apa yang saya alami. Tapi itu yang saya mau katakan, maju terus, jangan takut. Atau mungkin saudara berkata, gimana sih sakitnya? Wih, itu yang saya bilang, orang kalau belum pernah lihat yang namanya bayang-bayang maut, orang kalau belum pernah lihat yang namanya, belum pernah melewati namanya gerbang kematian, waduh, hidupnya masih sombong, hidupnya masih nggak tahu diri, hidupnya masih sok-sokan. Jangan-jangan bangga ya Bapak Ibu Saudara ya begini. Saya nggak apa-apa tuh, saya hidup dalam dosa nggak apa-apa, saya hidup dalam kehidupan yang nggak benar nggak apa-apa tuh. Tuhan nggak menghajar seperti Pak Alfredo tuh, Tuhan nggak mengikat. Saya bersyukur. Ingat ini, saya bersyukur kalau saya masih mengalami hal seperti itu. Kenapa? Berarti Tuhan memperhatikan saya. Dengar loh Bapak Ibu Saudara loh, kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam dosa, hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi seolah-olah hidupnya enak-enak aja. Asap juga bilang kok, Nabi Asap berkata demikian.
Aku yang berpuasa, aku yang dekat. Kok hampir-hampir dia terjerumus dengan apa? Dengan kecemburuan. Kok orang itu kok gemuk dan sehat mereka ya? Kok kayaknya nggak ada teguran? Kok kayaknya hidup nggak cinta Tuhan seolah-olah, ya kan? Kok kayaknya enak-enak aja? Itu artinya kalau kita mengalami hal seperti ini, Tuhan sayang sama kita. Artinya Tuhan sedang memalingkan wajahnya kepada kita. Tuhan sedang memperhatikan kita. Ayo nak, kamu bisa, kamu mampu. Ayo nak, ayo sayang, ayo terus. Apa yang saat ini aku izinkan adalah untuk menguatkan imanmu, untuk menguatkan kaki-kaki imanmu, untuk menguatkan hatimu. Itu maksudnya Tuhan. Jadi saya katakan tadi, hati-hati. Kalau saudara sudah hidup jauh dari Tuhan, kayaknya nyaman-nyaman aja, jangan-jangan Tuhan sudah tidak melihat engkau. Terserahmu, kamu mau buat apa terserah, kamu mau lakukan apa terserah, suka-sukamu dewe, suka-sukamu aja. Hati-hati. Harusnya sadar diri. Bagaimana mungkin kalau kita hidup jauh dari Tuhan, lalu kita merasa nyaman-nyaman? Itu artinya warning. Mungkin Tuhan tidak sedang memperhatikanmu lagi. Oh, haleluya. Makanya saya mau bilang nih buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami proses, jangan cengeng, jangan takut, jangan malu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sedang mengizinkan hal itu. Tuhan sayang sama kita. Sehingga melalui hal tersebut menjadi kesaksian nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan kecewa. Maju terus. Nah itu sebabnya pagi hari ini yuk. Sebelum kita boleh masuk dalam ibadah di gereja kita masing-masing, baik secara onsite maupun secara online, ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata demikian. Ibrani 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini yang saya mau bilang. Ada orang-orang yang tidak sadar dirinya sudah terbawa hanyut jauh dari Tuhan. Dia berkata, ya biasalah. Dari zaman dulu juga orang bilang bahwa Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Wah, dari zaman dulu juga orang udah bilang kok, ya kenyataannya enggak juga. Enggak apa-apa. Kitab Yudas sudah bilang demikian. Akan ada pengejek-pengejek, akan ada orang yang tidak sadar diri bahwa ia sedang terhanyut dengan arus dunia ini, ya, sehingga tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa haus akan Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa rindu akan Tuhan. Yang ada adalah kepongahan jiwa, yang ada adalah kecongkakan diri yang berkata, saya sehat-sehat saja, saya senang-senang saja, oke. Tapi sadarkah engkau ketika hal itu sedang terjadi atas kehidupan, mungkin Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan hidupmu. Tuhan sudah tidak lagi melihat apapun yang kau kerjakan sebagai bentuk dosa-dosa. Tapi ini yang saya mau katakan, kenalilah akan hal ini. Itu juga menjadi satu warning. Jangan-jangan kau sudah mengalami kemunduran rohani. Jangan-jangan kau sudah jauh dari Tuhan. Sehingga Alkitab ingatkan, kita harus lebih teliti. Teliti itu artinya menggali lebih jauh. Bahkan diujilah hati kita. Transparanlah kita kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan dalam hidup saya. Apakah aku sudah jauh daripadamu? Jikalau itu yang terjadi, Tuhan, sadarkanlah aku. Berikanlah aku kesadaran untuk bertobat. Mungkin kita bisa berkata, orang lain tidak tahu apa yang menjadi dosa kita. Orang lain tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita sebagai kebencian, keangkuhan, kesombongan, kedendaman, kepahitan dan semuanya. Tapi di hadapan Tuhan transparan. Tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya jangan menipu Tuhan. Jangan menipu dirimu. Yuk kembali kepada Tuhan. Kenalilah apakah engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah yang pertama saya pelajari ya, bahwa apa sih yang menjadi tanda dalam kehidupan seseorang yang mulai mengalami kemunduran rohani.
Yang pertama saya pelajari bahwa biasanya kita sudah kehilangan fokus. Contoh siapa? Salomo sudah kehilangan fokus. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi orang yang mencintai bukan lagi Tuhan, tetapi 1000 wanita yang ada bersamanya. Baik itu 700 istri dan 300 gundik. Logika sederhananya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki waktu untuk apa yang menjadi kesempatan, ya? Sebagaimana sebelumnya dia dekat dengan Tuhan, tetapi fokusnya mulai beralih. Dan dia pun masuk ke dalam apa yang menjadi kesalahan-kesalahan, di mana ada penyembahan berhala dan sebagainya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu saudara perhatikan, dalam kesadaran Salomo berikutnya, dalam kitab Pengkhotbah yang dikatakan sebagaimana penulisnya adalah Raja Salomo, dia berkata apa akhirnya? Segala sesuatu sia-sia. Kalau untuk Raja Salomo saja yang memiliki segala sesuatunya, bahkan kalau mau bicara tentang apa yang saya katakan sebagaimana sentral dari agama pagan atau kepercayaan pagan, paganisme, yaitu hedonisme, kekayaan dunia ini ingin dikeruk semuanya, sampai pada tingkatan yaitu apa? Kepuasan seksual. Kurang apa buat seorang Raja Salomo? Mau bicara kekayaannya, wah luar biasa. Mau bicara tentang istrinya 1000, 700 istrinya, 300 gundik. Artinya ini perempuan-perempuan yang dekat dengan dia. Bayangkan. Ini yang saya mau katakan. Loh, kita mau bicara setahun aja cuma 365 hari. Setahun dia nggak habis tuh untuk perempuan-perempuan yang ada dengan berganti-ganti setiap harinya. Kalau kita berpikir logika sederhana, kurang apa dalam kebutuhan kepuasan seksualnya misalnya. Nah ini yang saya mau katakan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemunduran rohani seseorang itu adalah ketika ia mulai tidak fokus kepada Allah. Dia mulai fokus kepada harta dunia. Dia mulai fokus kepada apa yang menjadi kepuasan-kepuasan birahinya, kepuasan-kepuasan egonya, ya, kepuasan-kepuasan telinganya. Hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung, hanya ingin supaya dibilang hebat. Emang kenyataannya lu gak hebat, ya lu gak hebat. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar diri. Yang hebat itu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari Tuhan yang menjadi kehebatan dalam diri kita, fokus kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu sia-sia, kata Salomo. Siapa lagi yang kehilangan fokus yang bisa kita lihat dalam Alkitab? Yudas. Bayangkan, yang hari-hari Yudas ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Yang hari-hari dia bisa melihat mujizat-mujizat yang dinyatakan. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan ya, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yudas, di mana dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Yohanes sendiri berkata dalam kitabnya yang ayat yang terakhir, dikatakan pasal 20, pada ayat yang terakhir, ya dikatakan apa? Pada ayat 25. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat atau memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Perhatikan di sini. Yohanes berkata apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu satu persatu tidak cukup untuk dunia ini menceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Dan siapa Yudas? Yang hari-hari ikut Tuhan Yesus nih, yang hari-hari lihat apa yang menjadi karya Tuhan Yesus, yang hari-hari melihat mujizat Tuhan Yesus. Yang kata Yohanes, waduh banyak banget, nggak bisa dituliskan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Tuhan tersebut. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Dia berkhianat. Dia tidak lagi fokus kepada Kristus, tetapi dia fokus mulai kepada uang. Hanya gara-gara 30 dinar, ya, maka ia 30 keping perak, maka ia menjual Tuhan Yesus. Hati-hati
Apa sih yang menjadi parameternya? Apa sih yang menjadi barometernya dalam diri kita kalau kita tahu bahwa kita ini sudah mulai mengalami kemunduran rohani? Tidak fokus kepada Kristus. Ya, engkau bekerja untuk apa? Engkau melayani untuk siapa? Atau engkau membangun keluarga rumah tangga untuk apa? Untuk siapa? Itu yang harus terus ditanya. Kalau hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, maka kau akan menjadi manusia yang egois. Kau jadi suami yang egois, kau jadi istri yang egois. Selalu apa-apa minta dilayani, diminta dilayani. Sementara Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Yang kedua, apa yang menjadi ukuran ya dalam kehidupan seseorang yang memiliki kemunduran rohani? Kalau kita mengacu kepada Ibrani pasal yang ke-10 ya. Apa yang kita bisa lihat di sini dalam Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-24 dikatakan begini. Dari manakah, dan dikatakan apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan di sini. Kan sebelumnya dibilang ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah yang terjadi. Makanya apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ini yang harusnya saya lakukan. Mendorong setiap umat Tuhan, mendorong setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama dalam program ini, baik yang menyaksikan secara langsung maupun secara kemudian, untuk mengingatkan, untuk menasehatkan dalam kasih. Ayo, kalau saya tegur atau kalau saya sampaikan firman Tuhan yang menjadi teguran, bukan karena saya benci, bukan karena saya marah. Untuk apa? Apa keuntungannya? Tetapi bagi saya adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nyatakan yang salah, tegur yang salah, supaya engkau jangan ditelan oleh setan. Musuhnya Tuhan yang abadi adalah setan, menjadi musuh kita. Musuhmu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa jahat di udara, setan-setan. Itu sebabnya gregetan saya. Mau nunggu hari Rabu biar cepat. Saya mau bukain lagi tuh hal-hal yang berkaitan dengan tipu daya setan, supaya setiap orang ngerti. Jangan apa-apa, mau setan takut. Heran saya, percaya sama Tuhan Yesus, tapi sama kegelapan aja kayak orang yang panik. Sama orang yang mati karena apa? Kecelakaan, takut. Aneh kan iman begitu? Bilangnya percaya sama Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Raja dari segala raja. Tapi untuk hal yang berkaitan dengan itu, penakutnya minta ampun. Bagaimana kita mau bilang bahwa kita ini percaya kepada Allah? Sama setan aja kita nggak percaya, sama setan aja kita sampai begitu ketakutannya. Tapi kita nggak percaya tuh dengan kebesaran Tuhan. Nah ini yang saya mau bilang, hati-hati. Itu sebabnya hal yang kedua yang menjadi parameter, yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Apa yang menjadikan seseorang itu mengalami kemunduran rohani? Kehilangan prioritas. Apa sih yang menjadi prioritasmu dalam hidup? Ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang menjadi prioritasmu ikut Tuhan? Apa yang menjadi prioritasmu dalam hidup ini? Jangan hilang apa yang menjadi skala prioritas dalam hidupmu. Uang yang kau mau kejar terus, harta yang mau kau kejar terus, sehingga supaya orang bilang kamu hebat. Cuma berapa lama hartamu habis, orang gak bilangnya kamu hebat. Tapi waktu kita bicara tentang bagaimana prioritasnya adalah Tuhan, 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 maka Tuhan akan cukupkan segala sesuatu apapun yang menjadi keperluan kebutuhanmu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo, jangan engkau menjadi kehilangan atau mengalami kemunduran rohani hari-hari ini. Mulai belajar untuk melihat dalam kehidupanmu. Apakah engkau sudah mulai kehilangan fokus? Apakah engkau sudah mulai kehilangan prioritas? Haleluya. Orang yang kehilangan prioritas itu hidupnya selalu maunya didorong-dorong terus.
Ayo melayani, ayo ikut Tuhan, ayo baca Alkitab, ayo. Mau sampai kapan? Pada akhirnya orang-orang yang mendorong, yang saya lakukan pagi hari ini, mendorong, memotivasi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita pun juga akan dipanggil Tuhan. Nah, ketika engkau sendirian dalam keberadaanmu, tidak ada lagi orang yang mendorong-dorong, binasa engkau. Itu sebabnya, jangan kehilangan prioritas. Ada orang yang sukanya terus dilayani, Lupa, Tuhan Yesus datang untuk dilayani, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu biarlah setiap kita belajar. Jangan sampai kau menjadi kehilangan prioritas. Yang ketiga, menjadi skala ukur apa dalam kehidupan seseorang yang mengalami kemunduran rohani? Kehilangan gairah. Alkitab sudah kita baca dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Ada banyak orang akhirnya mengalami apa? Kehilangan gairah. Di mana kita bisa melihatnya sederhana lah. Gairah untuk memuji Tuhan deh. Coba pagi-pagi kita bangun memuji Tuhan enggak? Itu sebabnya kita setiap kali memulai program Ajaib Sabdanya ini kita menyanyi. Supaya apa? Supaya dibangkitkan gairah kita untuk memuji Allah gitu loh. Bersyukur kepada Allah. Ini enggak, kadang-kadang bangun pagi bersungut-sungut, bangun pagi komplain, bangun pagi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Belajarlah. Jangan sampai engkau mengalami kemunduran rohani. Kemunduran rohani akan ditandai dengan hilangnya fokus, hilangnya prioritas, hilangnya gairah. Gairah untuk memuji Tuhan, gairah untuk melayani Tuhan, gairah untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Inilah hal-hal yang menjadi tanda dalam kehidupan seseorang, ya. Makanya kalau kita sudah bilang bahwa saya kayaknya susah loh membaca Alkitab, saya nggak ngerti, itu tanda kau sudah mulai mengalami kemunduran rohani. Tapi orang yang cinta akan Allah, yang mengalami terus semangat untuk melayani Tuhan dalam gairahnya, dia senang banget baca Alkitab, dia senang banyak baca Alkitab, ya. Dia nggak mau tahu ngerti apa nggak ngerti, karena dia tahu ini adalah sebuah kebutuhan. Lo kan sama ceritanya nih ya, kalau kita datang nih ya ke sebuah mall, lalu kita beli di situ, taruhlah ya, kalau saya sebut merek McD gitu, kita makan. Mana ada waktu kita mulai makan, beli, terus kita nggak ngerti nih, kok bisa ya ada french fries-nya, maksudnya ada kentangnya, rasanya kok begini, terus juga ada ayamnya, ya kan begitu, terus ada yang lain-lainnya yang kita beli gitu, terus kita tanya gitu, orangnya lagi mau melayani, ya, baru kita tanya, mbak ini buatnya bagaimana mbak? Ini garamnya berapa banyak? Ini kadar airnya, dan bagaimana cara memasaknya, gorengnya, berapa derajat dan sebagainya. Saya percaya kita berdiri di barisan itu, maka si mbak akan bilang, maaf bu nanti ya, barisan berikutnya ayo mari, mana yang mau beli apa. Nggak dilayani. Kenapa? Karena dalam kesempatan itu yang ada kita beli, kita makan. Sama waktu kita bicara tentang cinta Tuhan, baca aja firman Allah dalam kesempatan kemudian, baru nanti kita akan mengerti secara bertahap, secara terus menerus dalam kontinuitas kita membaca Alkitab, gitu loh. Nah sama, kalau kita bicara nggak ngerti nih saya Pak Pendeta, terus nggak ngerti lu berhenti, nggak ngerti nih lu alasan untuk nggak baca lagi Alkitab, kan itu ngaco namanya. Itu tanda kemunduran rohani. Jadi hal-hal seperti ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa hari-hari terakhir ini adalah hari-hari di mana kita harus fokus, kita harus menempatkan skala prioritas yang benar kepada Tuhan, dan jangan kehilangan gairah. Yang selanjutnya, apa yang menjadi parameter seseorang yang mengalami kemunduran rohani, yaitu apa? Kehilangan disiplin, ya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ketujuh, apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ketujuh, supaya setiap kita mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan di sini. Untuk kita dapat menang dari iblis, untuk kita dapat menaklukkan kuasa-kuasa setan, dimulai dengan apa? Dimulai dengan disiplin, tundukkanlah dirimu kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Tanpa adanya ketundukan kepada Allah, engkau gak akan pernah menang lawan setan. Betul. Berapa banyak yang terjadi seperti itu, ya, peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, saya sering dengar cerita itu ketika bicara tentang pelepasan. Lalu tidak pernah sih dalam kesempatan tim saya ataupun juga dalam saya lakukan itu, karena saya selalu warning, selalu ingatkan. Ya, jadi ada beberapa cerita, termasuk juga dalam Alkitab tentang anak-anak Skewa. Ya, bagaimana mereka mengalami melakukan pelayanan seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, yang bahkan saya mendapat cerita kemarin itu di salah satu daerah, ya kan, di mana pada waktu sedang ada pelayanan pelepasan, lalu dia mulai doakan. Wah, dia mulai doakan, tetapi apa kata roh jahat itu, kata setan itu? Kamu kan habis berzina. Pada waktu dia kasih tahu, dia bukain semua. Mukanya merah, dia pergi. Nah, ini yang saya mau bilang. Ya, kalau kita tidak menundukkan diri kita kepada Allah, ditelanjangin setan kita. Yuk kita lihat ceritanya dalam Kisah Rasul pasal 19, ya. Lihat di sini dalam ayat yang ke-13. Kisah Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mereka menyebut nama Tuhan, mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya. Ingat ini tukang jampi, ya. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Apa yang dikatakan oleh roh jahat? Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Dipermalukan. Ini yang saya mau bilang. Orang kalau dia tidak tunduk pada disiplin Allah, kalau dia tidak tunduk kepada Allah, lalu mau coba-coba, mau show off, mau tunjukkan bahwa dia juga bisa. Kalau cuma begitu bisa dalam nama Tuhan Yesus, lu akan balik seperti anak-anak Skewa. Satu kali saya ingat betul, makanya saya punya dasar Alkitab, ya. Jadi saya tidak kaget dalam peristiwa itu. Pada waktu saya mulai mendoakan, ya, waktu itu masih di Glow Kelapa Gading, tiba-tiba ada seseorang dari daerah, maksud dari luar Jakarta, ya. Lalu mulai dia ketika datang, saya belum kenal, saya belum tahu. Tiba-tiba datang dalam antrian, ya, ketika saya doa ini, lalu mulai dia datang, lalu dia mulai teriak kepada saya, Alfredo, gitu. Dia sudah ikatan darah sama saya. Saya kaget, orang ini kok bisa tahu? Dan setan tahu, iya, karena dasar Alkitab ini, di mana dikatakan ayat 15, roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Nah, saya bersyukur, setan tahu saya. Lalu, kamu siapa? Mau usir-usir saya. Kamu siapa? Nah, kan? Nah, itu dia yang takut. Tapi waktu dia teriak, Alfredo, saya mengalami ikatan darah sama dia, kata gitu. Saya mau nyawanya, kata gitu. Saya bilang, saya nggak ada diskusi sama setan. Mana ada? Dalam pelayanan pelepasan nggak ada tuh. Cuman kalau dia ngomong, ya udah, saya bilang keluar kamu sekarang, keluar dari nama Tuhan Yesus. Jadi yang ngerinya Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan itu, ini istrinya ini yang datang ini, itu dia mengalami ikatan darah. Kenapa? Karena suaminya menampung darahnya, nifasnya pada waktu dia melahirkan. Darahnya ditampung dan dibawa ke dukun. Bayangin, itulah yang menjadi ikatan perjanjian darah. Maksudnya apa? Istrinya dikorbankan, dijadikan tumbal supaya dia jadi kaya. Bayangin tuh, gilanya suami yang begitu tuh. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus kamu keluar, dalam nama Yesus kamu keluar. Dia bilang kalau memang bukan dia, orang tuanya, karena ini udah ikatan darah. Saya bilang saya putuskan oleh darah Yesus. Enggak, sekarang kamu keluar. Puji Tuhan, haleluya. Keluar. Dan tidak ada lagi tuntutan dalam hidup keluarga tersebut. Nah, ini yang saya mau bilang. Kalau kita tidak hidup dalam disiplin akan Allah, tidak tunduk kepada Allah, udahlah, nggak usah mikir macam-macam. Jangankan mau lawan iblis, mau dapat berkat dari Tuhan juga, aduh susah.
Nah, apa yang menjadi ukuran seseorang yang mengalami kemunduran rohani? Sederhana, yaitu apa? Ketika dia mulai kehilangan disiplin. Seseorang yang sudah mulai kehilangan disiplin secara rohani dan kehidupannya, maka ia adalah orang yang sudah mengalami kemunduran rohani. Ya, disiplin dalam apa? Disiplin dalam hal berdoa, disiplin di dalam apa yang menjadi kehidupannya, berkomitmen berjalan dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, ya. Itu yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, hal apa selanjutnya yang menjadi ukuran di dalam seseorang yang mengalami kemunduran rohani? Tadi saya sudah katakan ya. Yang pertama, kehilangan fokus, kehilangan prioritas, kehilangan gairah, kehilangan disiplin, dan yang berikutnya adalah kehilangan apa? Kehilangan komitmen. Udah nggak punya komitmen lagi. Makanya tidak heran dalam hidupnya, ya. Ia tidak lagi mengalami apa yang menjadi kegairahan ataupun cinta akan Tuhan. Nah, dalam hal komitmen-komitmen seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang harusnya kita kembali lakukan sebagai komitmen awal kita. Apa komitmen awal kita? Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ayo kembali dalam masing-masing komitmen Bapak Ibu saudara. Ini harus menjadi satu kegairahan kembali. Ya, ini akhir zaman Bapak Ibu saudara. Jangan main-main. Ayo sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Ya, dan akhirnya apa yang kita harus perhatikan, ya, yaitu apa? Kehilangan emosi yang tanda petik ya, rohani. Apa yang dimaksud di sini kehilangan emosi? Yaitu misalnya dalam hal ekspresi kita memuji Tuhan, dalam hal kita memuliakan Tuhan, ya, seperti tidak ada sesuatu yang menjadi dorongan kuat untuk lakukan apa nih yang menjadi satu gairah atau emosi yang ada itu. Makanya kalau Bapak Ibu saudara lihat pagi hari ini, ya, seperti apa yang saya kerjakan terus dalam program ini, bahkan dalam penyampaian firman Tuhan, ada semangat gitu loh, ya. Bapak Ibu saudara kalau tahu badan saya ini udah basah, udah keringetan. Tapi itu yang saya bilang, haleluya. Saya harus sampaikan firman Allah, saya harus semangat sampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Ini yang saya mau katakan, jangan sampai ya habis gimana ya hidup saya kan susah, kan Tuhan juga tahu saya kan berat dalam menjalani kehidupan dengan ekonomi yang begini, saya kan juga berat menghadapi kehidupan dengan tantangan yang mana saya sakit, bukan cuma COVID tapi juga apapun penyakit-penyakit yang ada, tentu juga tahu. Hey, stop. Bukan lagi saatnya untuk minta dibelas kasihani. Ini saatnya untuk bangkit, ini saatnya untuk maju, ini saatnya untuk berjalan dalam peperangan. Inilah saatnya peperangan sejati. Haleluya. Saya cuma tanya-tanya sama dokter, ada berapa banyak kemungkinan tentang COVID ini, ya kan gitu. Tapi kan belum pernah ada statement itu, tapi maksud saya bisa saja ini sebagai senjata perang massal, ya kan? Di mana ada kebocoran ini dan sebagainya. Saya pokoknya nggak tahu lah, tetapi beberapa informasi seperti itu, gitu loh. Bukan lalu maksud saya seperti ini adalah hal yang menjadi subjektif, tetapi secara pikiran normal maksudnya, iya ya kok bisa sampai seluruh dunia mengalami seperti ini, gitu kan? Lalu kenapa kok sampai sekarang kok belum ada obatnya? Sementara penyakit-penyakit yang lain itu cepat sekali ditemukan vaksin dan sebagainya, ya kan gitu. Ini kok sampai setahun dulu dan sebagainya, gitu loh. Jadi ini kan adalah hal yang menjadi bisa saja gitu sesuatu yang dikerjakan oleh negara lain gitu loh, dan dampaknya kepada kita sebagai negara Indonesia. Nah, ini yang saya mau bilang, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu ini waktunya bukan main-main. Ini waktunya bukan main-main. Ini waktunya peperangan gitu loh. Nah, kalau kita tahu bahwa ini waktunya peperangan, ayo jangan kehilangan fokus dong. Ayo kita kembali kepada Tuhan gitu loh, ya. Jangan fokusnya cuma COVID terus, ya kan begitu. Ayo fokusnya kepada Tuhan gitu loh. Yang kedua, ayo jangan kehilangan skala prioritas. Prioritas kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Ayo, jangan hidup kita untuk game, jangan hidup kita hanya untuk medsos, jangan hidup kita hanya untuk handphone. Jangan hidup kita untuk Tuhan. Prioritasnya apa? Ayo kita mulai memuliakan Tuhan, kita mencari tahu apa yang harus kita kerjakan dalam tanggung jawab kita. Kan begitu. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ayo jangan kehilangan apa yang menjadi gairah kita. Ya.
gairah untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ayo terus kita bangun. Gitu loh. Terus selanjutnya juga jangan sampai kehilangan apa? Kehilangan disiplin. Ayo kita disiplin, tanpa disiplin kita tidak akan melihat kemenangan. Itu yang Alkitab katakan. Ya, tundukkanlah dirimu kepada Allah, maka kamu akan dapat mengalahkan setan. Musuh kita adalah setan, bukan darah dan daging. Tetapi kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka dalam apa yang menjadi tipu daya, dalam apa yang menjadi intervensinya, intimidasinya, dalam bentuk ketakutan dan sebagainya. Kalau kita tidak menundukkan diri kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai akhirnya kita kehilangan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, prinsipnya sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata di bagian lain, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yuk Bapak Ibu Saudara, jangan takut, ini peperangan. Loh, logikanya ya sederhananya gini ya. Nih kalau kita bicara peperangan nih, kita sebagai prajurit, kita lagi perang nih. Mana ada orang yang sedang dalam peperangan, ya kan? Lalu menghindari peluru. Dalam artian gini, aduh nanti di situ ditembakin, aduh nanti di sana enggak ada. Lu mau cari aman, namanya bukan perang. Kalau dalam peperangan ini dibutuhkan apa? Kesigapan, dibutuhkan kesiapan. Dengan perlengkapan senjata perang kita, lalu ketika ada peluru yang menembak, maka kita kalau pakai helmet, pakai helm baja, nggak mati. Tapi kita nggak takut lihat peluru, kita nggak takut lihat musuh. Waktu musuh mulai menyerang kita dengan strategi yang ada. Nah itu yang saya mau bilang kalau kita dalam peperangan. Tapi kalau kita tidak memiliki sikap dan kesiapan bahwa ini adalah peperangan, yang ada cengeng. Baru kena COVID sedikit, akhirnya mati nih, gue mati. Mikirnya mati mulu, ya kan? Nah itu yang saya mau bilang. Kenapa nggak siap dalam peperangan? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mau bagaimanapun kita akan terpapar dengan COVID. Betul. Dalam kesempatan bagaimanapun kita begitu kuatnya kita menjaga diri kita dalam apa yang menjadi kemampuan kita sebagaimana yang dianjurkan pemerintah, akan terpapar dalam kesempatan kemudian. Itu yang saya bilang. Saya mungkin di luar saya begitu luar biasa menjaga hal tersebut dengan masker 2 dan sebagainya. Tapi begitu di rumah saya buka masker, nggak tahu klaster keluarga, dan saya kena di situ. Lalu saya takut? Enggak. Santai-santai aja, dalam artian ya udah apa yang diperintahkan untuk dimakan obatnya dan sebagainya, kita ikutin aturan itu semua. Tetapi hati yang gembira adalah obat. Kita mulai senang-senang aja. Kenapa? Emang peperangan kok. Ya kan, kalau kita ketakutan dalam peperangan, yang ada akhirnya apa? Orang udah ayo maju gitu kan, dia diem aja begitu. Sampai akhirnya dia nggak tahu bahwa di sana udah mengalami kemenangan. Yang ada akhirnya dia cuma diam dalam ketakutan, Hei, ini peperangan, maju, bergerak. Itu sebabnya kita sudah belajar apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi batasan ataupun juga yang saya boleh katakan itu sebagai tanda, ya, signal kemunduran rohani. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menuntun membawa kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Membawa untuk kita lebih cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan takut dengan kematian. Kita semua akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi apa yang kita buat, takutlah dengan kehidupanmu. Kalau engkau mengalami kemunduran rohani, kalau engkau sudah mulai kehilangan fokus, kalau engkau sudah tidak mengerti prioritas hidupmu, kalau engkau sudah mulai kehilangan gairah, kalau engkau sudah kehilangan disiplin, kalau engkau sudah kehilangan komitmen, kalau engkau sudah kehilangan emosi untuk mengasihi dan mencintai Tuhan, itu yang harusnya kau takutkan. Bukan kematian yang kau takutkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita juga akan masuk kepada ibadah di gereja kita masing-masing, ya. Saya katakan tadi baik secara online maupun secara onsite, ya. Tetapi biarlah setiap kita boleh mengingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini untuk kita boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, saya juga mau menyapa dulu buat hamba-hambanya nih, ya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pak Hendra Antonio, shalom Pak, puji Tuhan, ya. Juga ada Opa, ya. Ada Opa, juga Opa Niko, shalom, selamat pagi, ya, puji Tuhan. Lalu juga dalam kesempatan ini, shalom, selamat pagi buat Ibu Riani Monika, puji Tuhan, ya. Lalu juga ada Bapak Victor Hutahayan, ya, shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan, ya. Lalu juga ada Bapak Nathan, shalom, selamat pagi. Dan juga ada Bapak Jones Paskali, shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan, ya. Ada Ibu Neni Iriani, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Buat semua yang sudah boleh bersama dalam kesempatan pagi hari ini,
Shalom, selamat pagi. Minta maaf kalau saya tidak bisa menyapa semua ya, karena apa yang ada di iPad saya ini yang saya boleh sebutkan ya, yang tampil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melayani ya, dengan cara bagaimana? Bagikan dan share ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat buat banyak-banyak orang ya. Tidak usah susah, pencet saja itu bagikan, pencet saja itu share ya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan anugerah Tuhan dalam kesempatan kemudian ketika setiap mereka boleh dijamah Tuhan, boleh diberkati Tuhan dalam pertobatan hidup sungguh takut akan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa ya. Dan pagi hari ini juga ada Ibu Susiawati Hosea ya. Shalom Ibu, puji Tuhan ya. Lalu juga ada Ibu Reta ya. Shalom, puji Tuhan ya. Dengan anak kedua ya, saya lihat wah sukacita sekali ya, puji Tuhan. Salam buat Pak Baron ya. Selanjutnya juga ada Ibu Riris Manurung ya. Shalom Ibu, puji Tuhan ya. Selamat pagi, kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati. Haleluya. Ya, baik, saatnya kita akan masuk dalam doa mengakhiri apa menjadi kebersamaan kita pagi hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih di kesempatan hari yang baru ini, di hari Minggu ini kami boleh ada bersama di dalam kesempatan program Ajaib Sabdanya. Tuhan kiranya juga memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan dalam kesempatan hari Minggu ini di mana kami beribadah, Tuhan kiranya lawat, Tuhan kiranya urapi baik secara online maupun secara onsite di gereja kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati. Begitupun kami berdoa buat setiap kesehatan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu Saudara bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bahkan bersama dengan anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa apa yang menjadi kerinduan hati mereka dalam usaha mereka, dagang mereka, bisnis mereka, diberkati Tuhanlah. Biarlah kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajar setiap Bapak Ibu Saudara untuk kembali memiliki semangat yang berapi-api untuk melayani Tuhan, tidak menjadi kendor dengan situasi kondisi yang ada, tetapi terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah kiranya Tuhan lawat, Tuhan urapi, Tuhan berkati. GBI Glow, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gilbert Numenong sebagai kepala sidang yang ada, Tuhan juga memberkati. Bahkan juga buat setiap cabang network yang ada pun Tuhan kiranya memberkati. Bahkan juga buat GBI Glow Season City, Tuhan juga kiranya memberkati. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Sukamto pun juga kiranya Tuhan memberkati. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, pendeta-pendeta di mana-mana tempat yang melayani dalam kesempatan hari ini, diberi kekuatan, diberi pengurapan, diberi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang ada, sehingga melalui setiap mulut dan lidah perkataan hamba-hamba-Mu ada kuasa Allah yang dahsyat, yang menyadarkan, yang mempertobatkan, bahkan yang memulihkan kehidupan setiap mereka yang ada. Berkatilah baik di kota, di desa, maupun di pelosok-pelosok pedalaman pada kesempatan hari Minggu ini. Mereka dilawat Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih Bapak di surga. Berkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, bahkan Panglima maupun juga Kapolri yang ada. Tuhan memberkati. Begitupun juga kami berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri karena terpapar COVID. Tuhan sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Begitupun juga yang sedang dirawat di rumah sakit, sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan, terima kasih dalam kesempatan ini kami juga berdoa biarlah terus dihalaukan Tuhan bencana alam atas bangsa kami Indonesia, karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kalaupun sudah terjadi bencana alam yang ada, Tuhan kiranya juga memberi kekuatan penghiburan kepada setiap mereka, baik yang terkena banjir maupun juga yang terkena erupsi maupun juga gempa bumi dan sebagainya. Tuhan, kuatkan, hiburkan hati mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tua, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jangan lupa hari ini masing-masing beribadah. Dan untuk di GBI Glow Season City, ya, saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana bertahan dalam pengharapan, ya, dalam situasi kondisi yang ada, kita harus bertahan, ya. Itulah yang saya boleh ingatkan buat Bapak Ibu saudara. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Shalom.